Jikalau baik, pasti orang suka. Izinkan saya mulakan acara dengan ucapan shalom. Acara dimulakan. Sebelum kita memulakan acara kita pagi hari ini, ibadah kita, saya menjemput Benar Tuan Niti untuk memimpin kita di dalam doa pembukaan, doa syafaat, dan seterusnya doa wang persembahan. Masa dan tempat saya persilakan. Sesuai kawan-kawan Bapak, mari kita berdoa bersama-sama. Audabang mitradwang. Amin. Tuhan Allah Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur kepada-Mu ya Tuhan pada hari ini, hari yang sangat indah untuk kami. Kami berkumpul sebagai jemaat Tuhan di Isaibi Masanoi. Tuhan, kami juga berdoa bagi ibadah kami pada hari ini. Ibadah kami pada hari ini adalah ibadah Pranatal, di mana kelompok Mapalu menjadi pengendali ibadah ini. Kami percaya Tuhan, segala persiapan, pengorbanan, komitmen yang telah mereka buat lakukan adalah yang betul-betul lahir daripada kerinduan hati mereka. Kami memulakan ibadah Pranatal kelompok Mapalu 2025 ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita semua katakan amin. Shalom, keansayan Rasusua. Selamat datang dan selamat beribadah di acara Pranatal kelompok Mapalu Kolosi dengan tema kebangkitan Tuhan Yesus Kristus bagi tahun 2025. Mari kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Bagi tidak melengahkan waktu, tiba saatnya kita akan mendengar ucapan daripada tuan rumah. Maka dengan itu saya mempersilakan Puan Maila Maraya mewakili jemaat kelompok Mapusu untuk menyampaikan ucapan dan adu haluan. Majlis mempersilakan. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat datang dan selamat bertemu kepada kita semua pada pagi hari ini. Yang dimuliakan Allah Bapa kita di sorga, yang dihormati pastor sidang sekeluarga, yang dihormati barisan majelis kepenatuan, barisan majelis sidang gereja, barisan kepemimpinan setiap kelompok, dan yang dikasihi semua jemaat SIB Masanoi. Puji dan syukur kita naikkan kepada Allah Bapa di sorga atas kasih anugerah dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai sepanjang Pranatal kelompok. Saya percaya bahwa semua ini atas doa kita semua, sehingga Pranatal kelompok dapat berlangsung dengan baik. Dari Pranatal kelompok Galatia Mapusu, kedua Pranatal kelompok Wahyu Padang, dan semalam Pranatal kelompok Masanai Ulu Tesalonika. Pada hari ini tiba masanya bagi Pranatal kelompok Mapalu atau Kolosi. Dengan ini sukacitanya saya mewakili tuan rumah menyerahkan masa dan tempat mimbar ini kepada kelompok Mapalu untuk memuliakan Tuhan. Selamat melayani. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Baiklah, bagi memeriahkan lagi ibadah kita pagi hari ini, selaku tuan rumah akan mempersembahkan sebuah tarian sebagai tanda terima kasih dan penghargaan untuk Pranatal kelompok Mapalu dan juga jemaat Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini beribadah.
Baiklah, dengan ini saya Puan Raita selaku pengacara ibadah pagi hari ini selaku tuan rumah mewakili jemaat kelompok Mampusu dengan sukacitanya menyerahkan tempat, masa dan segala peralatan untuk diguna pakai kepada kelompok Mapalu Kolosi yang melayani ibadah pranatal pagi ini. Dengan sukacitanya dipersilakan. Baiklah jemaat Tuhan. Shalom. Ayo tidak semangat toh. Shalom. Haleluya, puji Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat bertemu sekali lagi untuk kita semua jemaat Tuhan yang sempat hadir pada hari ini di pranatal kelompok Mapalu Kolose yang bertemakan kebangkitan Tuhan Yesus. Syukur puji Tuhan kita diberikan kesempatan dan peluang untuk bersama-sama beribadah dan bersekutu di ibadah pranatal yang terakhir pada tahun ini. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepukan yang gemuruh bagi Tuhan kita yang sungguh luar biasa pekerjaannya. Baiklah. Bintang terang menghias malam, membawa damai tetap bertepian. Kita berhimpun dengan hati salam, menyambut Natal penuh harapan. Baiklah jemaat Tuhan, kita sudah pun mendengar ucapan alu-aluan daripada Tuhan rumah sebentar tadi. Maka seterusnya kita sama-sama mendengar ucapan alu-aluan daripada tim rombongan yang akan disampaikan oleh Deacon Saulus Ambu selaku pengurusi kelompok Mapalu Kolose. Dengan ini dipersilakan. Bersyukur kita kepada Tuhan dengan karunia-Nya dapat kita bersama-sama pada pagi hari ini kita dapat beribadah dengan satu tujuan, memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih atas sambutan yang diberikan oleh kelompok Mampusu Galatia. Terima kasih atas sambutan Anda. Hanya Tuhan yang memberkati kalian. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua kelompok Mapalu Kolose. Terima kasih atas komitmen dan sumbangan Anda. Dan biarlah kita akan terus meneguhkan iman kita, karena saya tengok terlalu banyak sumbangan. Saya dalam WhatsApp hanya sekali saja saya bagi iklan, tetapi komitmen Anda dari segi tenaga, material, keuangan dan sebagainya, itu adalah taburan untuk masa depan. Karena dalam 1 Korintus 15 ayat 5, pasal 15 ayat 58 itu menyatakan jerih payah kita itu tidak sia-sia. Dan kami memohon maaf sekiranya ada kekurangan, dan apa yang memberkati itu adalah datang daripada Tuhan. Dan mungkin ada yang tidak memberkati, itu datangnya dari kelemahan kami sendiri. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada yang mendukung kami dalam doa. Ya, tanpa doa, tanpa Tuhan siapa lagi kita ini hanyalah manusia biasa yang singgah di dunia untuk sementara waktu. Dan hanya Tuhanlah dengan pranatal ini, marilah harapan saya kita sama-sama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Dan akhir kata daripada saya mengucapkan selamat hari Natal yang mungkin 17 hari lagi atau 14 hari begitu.
mengucapkan selamat hari Natal kepada semua dan selamat tahun baru 2026. Sekian dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Seterusnya kita akan beralih ke acara pemberian kasih. Dengan ini sekali lagi majelis menjemput Dekan Saulus Ambu diiringi oleh Cek Musa Panging selaku timbalan pengurusi bagi kelompok Mapalu Kolose untuk menyempurnakan acara pemberian kasih. Dengan ini dipersilakan. Untuk pengetahuan jemaat, untuk pelayanan kami pada kali ini diimportas dari Indonesia yang bukan yang kemarin punya dan bukan yang minggu lalu punya. Ini lain daripada yang lain. Mungkin yang minggu lalu punya itu dia punya saluran saja, yang sama saja. Jadi dari ini majelis menjemput Pastor Jenny Damutang untuk menerima pemberian kasih daripada kelompok Mapalu Kolose. Dengan ini dipersilakan.
dijemput Bro Kelvin dari Korea untuk menerima pemberian kasih daripada kami. Dan seterusnya Bro Oliver dari Thailand. Dan adik Bro Rizky ini dari Indonesia juga. Dan yang bertugas bagian LCD BPNS China ini dari China, Janet Alidianita. Dan yang terakhir daripada Filipina, Bro Max Wanjon selaku juru kamera yang sudah bertugas lulus dari Pranakal yang pertama sehingga Pranakal yang terakhir pada tahun ini. Terima kasih untuk komitmen dan kerjasama serta kesediaan daripada beberapa individu ini untuk terlibat di dalam ibadah Pranakal untuk Mapalu Kolose. Dan yang terakhir, paling terakhir sudah
Mazmur 100 ayat 1 mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Mari kita lawankan haleluya dan selamat hari Natal. Ini adalah lawan kita yang terakhir untuk Pranatalinya. Jadi kita lawankan dengan penuh semangat.
pujian kita, pujian yang semalam. Aku mulai sama lagu, tapi itu adalah rencana Tuhan dan kita akan naikkan pujian ini. Oh kesukahan, oh Christmas.
kasih Bapa, kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan lewat daripada puji-puji yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini ya Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah semuanya itu berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Karena itulah kerinduan kami ya Bapa. Tuhan Yesus, pada saat ini Tuhan, kami ingin mau belajar akan firman-Mu. Buka setiap mata, hati, telinga rohani kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang duduk mendengar akan firman-Mu. Beri kami ketenangan ya Tuhan. Beri kami konsentrasi ya Tuhan untuk duduk belajar akan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ya Tuhan seluruh ruangan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Bungkusi kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah kami punya konsentrasi untuk mau siap belajar menerima akan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan waktu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dari awal hingga selesainya, biarlah nama Tuhan saja ditinggikan, nama Tuhan saja dimuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Dipersilakan duduk. Shalom. Haleluya. Terima kasih karena atas kebersamaan kita pada pagi hari ini sempena sambutan Pranatal kita. Ini adalah kelompok yang terakhir sudah, ya, yang terakhir sudah kita menyambut Pranatal, dan tinggal beberapa minggu lagi kita akan merayakan Natal umum kita, ya, tidak lama lagi. Nah, tema kita pada pagi hari ini adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuktikan rencana agung dari Allah. Ia bangkit dan naik ke surga, ya, naik ke surga. Ini adalah membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita melihat dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10. Di sini saya membaca firman Tuhan ini, tajuk besar di atas yaitu kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat
Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah, jika Tuhan kita Yesus Kristus yang mati, yang sudah dikuburkan, jika ia tidak bangkit, ya, jika Tuhan kita itu tidak bangkit, di mana Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, kalau Tuhan kita itu tidak bangkit, ya, apa kata Rasul Paulus? Sia-sialah kepercayaan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kebangkitan Yesus menunjukkan bahwa kita memiliki hidup dan pengharapan yang kekal. Tuhan Yesus yang kita miliki, yang kita sembah, bukan Tuhan yang mati, tapi Tuhan kita hidup. Saudara dikasih Tuhan, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah bukti kemenangan atas dosa dan maut. Ini adalah kuasa kebangkitan. Ya, kita memiliki kemenangan atas dosa dan maut dalam kehidupan kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, yang kedua adalah kebangkitan Yesus memberi pengharapan baru kepada kita. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada pagi itu, mereka datang membawa kesedihan pada waktu itu. Karena apa? Karena sebenarnya mereka tidak boleh masuk, karena batu itu sangat besar dan sukar untuk mau digulingkan dan sukar untuk mau dibuka. Nah, saudara dikasih Tuhan, tetapi perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus pada waktu itu, mereka lah yang akan menyaksikan bahwa kubur Yesus itu adalah kosong. Nah, di situ mereka diberitahu bahwa Tuhan Yesus itu telah bangkit, naik ke surga bersama dengan Allah Bapa kita di surga. Nah, saudara dikasih Tuhan, sekalipun dunia penuh penderitaan dan kematian, kita tahu bahwa dalam Kristus ada kehidupan kekal. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah kita harus mati bersama dengan Kristus dalam kehidupan lama kita. Kita harus mati bersama dengan Kristus dalam kehidupan lama kita. Apa yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Yesus bangkit dan memberikan kita pengharapan baru dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan Yesus adalah memanggil kita untuk mau menjadi saksi. Mari kita lihat dalam Matius 28 ayat 10, di mana firman Tuhan mengatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku."
aku. Nah, saudara dikasih Tuhan, ini adalah kuasa kebangkitan Yesus dalam kehidupan kita, di mana Dia memanggil kita untuk mau menjadi saksi dimanapun kita berada dan apapun yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita inilah kuasa kebangkitan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Dia memanggil kita supaya kita menjadi saksi, ya, menyatakan kebaikan Tuhan, menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain dalam kehidupan kita. Orang percaya tidak hanya menerima kabar baik saja, tetapi juga harus membagikannya kepada orang lain. Nah, saudara dikasih Tuhan, dunia melihat bagaimana orang percaya menghadapi masalah, tetapi kuasa kebangkitan membentuk keteguhan iman, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Kristus yang hidup di dalam kita. Kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa 2000 tahun yang lalu, tetapi kebangkitan Yesus adalah kuasa yang terus bekerja dalam hidup kita pada hari ini. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena Yesus hidup, kita menang atas dosa. Karena Yesus hidup, kita memiliki harapan yang tidak tergoncangkan. Karena Yesus hidup, kita berani menghadapi masa depan. Karena Yesus hidup, kita menjadi saksi kemuliaan-Nya. Karena Yesus hidup, kubur itu kosong, Kristus telah bangkit, dan biarlah hidup kita menjadi bukti bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Nah, saudara dikasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mau menaikkan pujian penyembahan yang mengatakan, ku mau cinta Yesus. Saudara dikasih Tuhan, meskipun banyak badai, cabaran harus kita hadapi dalam kehidupan kita, banyak penderitaan yang harus kita alami dalam kehidupan kita, banyak kesulitan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh di hadapan. Baiklah jemaat Tuhan, kita sudah pun sampai di penghujung acara. Bagi menutup ibadah pranatal kelompok Mapaluh Kolose yang sekaligus adalah pranatal kelompok terakhir pada tahun ini, dijemput Pastor Habib Paraib untuk memimpin kita di dalam doa. Dengan ini dipersilakan.
Ikon kita sembahyang bersama-sama, kita akan langsung ke borong. Tuhan nama mai haluang kerajaan surga nalihan mai ngaukuh wa ulun damai haluang. Itor eno Tuhan nakayangan sukangin suat intor ako nangili alung muramon intor ako nangili pun ako nangili tapupun mai intor ako nangili suku rahili na pongo rapat itu akayangan sukangin suat ngasih no Tuhan mayaw kapiyo rakawi mai akay ulun no tanah ataupun akay kung nangili jemaat Tuhan ako nangili isay di masanoy itu intor eno Tuhan Yesus akay kuno hiliangan suk sekali pakai hiliangan suk angin suat raasimu am alungmu rakawi mai dan aun kuno titi mai rasulullah ini kemayon itu Tuhan takin mai kawin hinora palarmu hili kawi mai nikahili amalilo angan suk angin suat di Tuhan ratuki kirno paat akayangan suk Tuhan mau pomo nahalung ramu ditora kuno suku napongo rapat itu dan akaya nanggung rapat pun mahitu renggalanmu akaya napongo sembahyang amin amin. Terima kasih Pastor Habil di atas pimpinan doa sebentar tadi. Seterusnya saya persilakan sahabat saya untuk membaca 4 rakaat pantun yang terakhir. Lilin menyala, cahaya bertaut, doa dipanjat dengan ketulusan. Ibadah selesai, hati penuh syukur, damai Kristus jadi pengiring perjalanan. Dengan kata-kata demikian, maka berakhirlah ibadah para Natal kelompok Mapalu Kolose pada kali ini. Terima kasih jemaat Tuhan yang sudah hadir di ibadah pada hari ini. Selamat ulang, Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa di Pranatal tahun hadapan.